Oke, baik teman-teman, kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya, yaitu basic router configuration ya. Sebelum kita nanti konfigurasi ke routernya, kita pelajari dulu terkait dengan basic configuration-nya. Kalau teman-teman sudah pernah belajar terkait dengan basic configuration untuk switch, nah maka ini lebih cepat ya. Kita akan percepat untuk materi ini. Oke, untuk konfigurasi initial router setting hampir sama dengan switch pada dasarnya atau katalis di Cisco ya. Nah, di sini misalkan teman-teman mau mengubah namanya menggunakan hostname. Cuman yang perlu diperhatikan adalah letak dari perintahnya. Nah, letaknya di global configuration. Kemudian sama juga ya, secure privilege-nya pakai enable secret atau enable password ya, tergantung kalau ada soal maka sesuaikan, dia mintanya enable secret atau enable password, dan saya yakin teman-teman sudah tahu perbedaannya ya. Kemudian mengamankan user execution mode, line console 0, kemudian passwordnya apa. Jangan lupa perintah ini yang kadang-kadang sering lupa login untuk mengaktifkan. Kemudian untuk remote ya, untuk remote maka line VTY silahkan disesuaikan mau 04 yaitu 5 jalur atau 0 sampai 15 sekaligus yaitu 16 jalur. Nah, kemudian password, kasih passwordnya apa, login. Nah, di sini teman-teman, transport input boleh SSH, boleh telnet atau boleh keduanya. Nah, ini yang perlu. Jadi ini harus diaktifkan. Kemudian perintah service as password encryption digunakan untuk mengenkripsi plain text yang ada di running configuration ya. Banner MOTD, message pada user mode, agar nampak ketika kita pertama kali masuk ke konsol ada pesan apa di situ. Kemudian copy running config startup config digunakan untuk menyimpan dari running config ke startup config atau dari RAM ke NV RAM. Oke. Kemudian di sini ya, berapa kita analisis saja perintahnya, mengubah namanya, enable secret tadi sudah, mengamankan line console-nya, passwordnya Cisco, login untuk mengaktifkan password Cisco-nya, line VTY 04, 5 jalur, passwordnya Cisco juga, login, transportnya SSH dan telnet, dua-duanya bisa ya, kemudian exit, service password interface, dan seterusnya. Nah, ini tadi perintah yang sebelumnya kita eksekusi di router. Kemudian kita masuk ke konfigurasi ke interface-nya ya. Interface-nya itu seperti G00 dan seterusnya. Serial dan seterusnya ya. Nah, ingat ketika kita mau mengkonfigurasi ke interface, maka kita masuk ke global configuration dulu atau ke config di sini. Baru interface apa yang mau dikonfigurasi. Contoh interface Giga Ethernet 0/0, maka interface Giga Ethernet spasi 0/0 atau teman-teman bisa singkat INT G0/0. Disesuaikan. Ya. Ini adalah interface-nya. Kemudian tipenya apa? Tipenya itu misalkan Ethernet, Giga Ethernet, serial, dan numbernya. G00, S000, S001, dan seterusnya. Itu diperhatikan. Kemudian description itu terkait dengan deskripsinya. Misalkan ini terkoneksi ke switch berapa sebagai informasi. Kemudian IP address-nya. IP address untuk IP versi 4, kalau IP versi 6 IPv6 address. Kemudian ada perintah no shutdown untuk mengaktifkan atau menghidupkan interface tersebut. Ya. Implementasinya kurang lebih seperti ini. Kalau kita masuk di R1, kemudian kita kan ada nih G000 dan G001. Misalkan kita mau konfigurasi G000 ya interface-nya ya. Lengkapnya masuk ke global dulu ya di sini. Kemudian interface Giga Ethernet 000 atau INT G0000. Kalau teman-teman sudah terbiasa untuk menyingkat, silahkan. Description-nya link to LAN. Nah, link to LAN. Description-nya IP-nya adalah 192.168.10.1 di sini ya, 10.1. Kemudian prefix-nya 24 yaitu 255.255.250. Kemudian enter. Nah, kalau dia punya IP versi 6 juga boleh ya. Dimasukkan IPv6 address, kemudian 2001 sekian ya. Sampai ke prefix 64, kemudian no shutdown. Ya, no shutdown untuk menghidupkan interface-nya. Karena identiknya router, interface-nya itu identiknya adalah
mati atau shutdown. Maka kita perlu memerintah no shutdown untuk menghidupkan. Seperti itu, baru exit, maka ini sudah up. Kalau pada simulasi mungkin di sini sudah hijau, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ke sisi satunya ya, G001. Sama caranya, description to R. Ini giga Ethernetnya ya, 001. Deskripsinya adalah link to R2 karena berhubungan dengan R2 atau router 2. IP address-nya ini masukkan, IP versi 6-nya juga, no shutdown, exit, selesai. Jadi sama ya, sama dengan kita konfigurasi basicnya di Suite atau Catalyst. Nah, kemudian kita bisa melihat apa yang sudah kita konfigurasi terkait dengan IP dan interface-nya dengan perintah show IP interface brief atau bisa disingkat SHIPINTBRI ya. Nah, nanti otomatis di sini akan tertampil interface-nya apa, IP-nya berapa, statusnya up atau down. Kalau untuk IP versi 6 tambahkan V6 ya, show IP V6 interface brief, sama ya tampilannya. Nah, di sini adalah beberapa perintah dan deskripsi fungsinya ya. Display all interface IP address their current status. Show IP route untuk melihat routing tabelnya. Kalau IP versi 6 tambahkan V6. Show interface untuk melihat semua interface yang ada pada router ya. Show IP interface maka akan melihat di IP interface tapi khususnya IP versi 4. Kalau IP versi 6 maka IPv6 interface. Seperti itu teman-teman ya. Ini mungkin untuk perintah-perintah show ini dibiasakan karena biasanya kita troubleshooting untuk melihat perintahnya seperti pakai ini, show running, show dan seterusnya. Nah, kalau dicontohkan pada konfigurasi seperti ini ya, show IP interface brief kelihatan tadi sudah ya. Ini juga sudah. Show IP route. Nah, ini ingat ya, CL ya, connected sama lokal. Connected itu networknya, lokal itu adalah IP dari interface-nya dan seterusnya. Show interface G000 ya. Ini berarti spesifik, dia menampilkan cuman interface yang Giga Ethernet 000. Kalau cuman show interface maka dia ditampilkan semua interface yang ada. Kalau dia punya 5 interface maka akan muncul semua di sini. Karena kalau mau spesifik tambahkan interface apa atau interface berapa. Nah, show IP interface. Nah, di sini muncul ya, melihat IP interface-nya dari ini. Maka dia kelihatan nih IP-nya, broadcast-nya dan seterusnya. Terkait dengan informasi yang ada pada interface G000. Ini untuk IP versi 6 kurang lebih sama, perintahnya cuma berbeda di V6-nya ya. Nah, kemudian terkait dengan mengkonfigurasi default gateway. Nah, kadang-kadang kita lupa ketika kita masuk pada konfigurasi, khususnya untuk Catalyst ya. Kalau untuk PC mungkin kita masih ingat lah, laptop masih ingat karena ketika mengimplementasikan IP konfigurasi kan di bagian bawah ada IP default gateway-nya diisikan. Tetapi kalau untuk Catalyst biasanya kadang lupa. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini kita identifikasi dulu ada satu router. Kalau ada pertanyaan berapa jaringan di sini, maka ini nih 1, 2. Jadi apa ini ya? Perpanjangan dari router atau penjabaran dari router ini adalah jaringan 1, 2. Ada 2 jaringan. Ingat router digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Sehingga di sini ada ya 192.168.10. Di sini 192.168.11. Jaringan yang berbeda karena prefixnya 24. Pembedanya cuma di situ. 10, 11. Makanya netmax-nya mesti 255, 255, 255, 0. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan netmax dan seterusnya ketika kita masuk ke IP versi 4 ya. Apa fungsi netmax dan seterusnya. Nah, untuk jaringan yang atas, PC1 dan PC2 tidak bermasalah ketika dia mau berkomunikasi secara langsung karena dia local area network, jaringan yang sama. Ya. Tetapi ketika dia berkomunikasi dengan yang 192.168.11, ini jaringannya sudah berbeda. Maka dibutuhkan yang namanya default gateway.
Default gateway dari PC 1 dan 2 adalah G000, maka IP dari G000. Maka kalau ini titiknya 1, maka identiknya adalah 192.168.10.1 di sini IP-nya. Maka default gateway-nya PC 1 dan 2, bahkan switch yang ada di sini adalah 192.168.10.1 IP dari G00 yang ada di sini. Sedangkan PC 3 dan PC 4, IP default gateway-nya adalah G001. Identik dengan 192.168.11.1. Jadi nanti ketika konfigurasi IP PC 12 adalah dan switch yang ada di atas, kalau ini katalis adalah IP default gateway-nya adalah yang ini, yang atas. PC 3 dan 4 dan switch yang ada di bawah adalah ini. Baru bisa berkomunikasi. Selama default gateway-nya tidak disematkan atau dikonfigurasi, maka tidak akan pernah bisa berkomunikasi karena ini jaringannya sudah berbeda. Ya. 10 11. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu terkait dengan default gateway teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.